Kata Allah, wa nabluwakum, sungguh kami akan uji kalian, bisyai'in, dari sedikit. Jadi ujian itu tidak banyak, sedikit saja. Tapi yang sedikit ini ada yang sukses dengan ujian, ada pula yang tidak sukses dengan ujian. Padahal yang diujikan itu tak banyak, kata Allah. Makanya bahasa Quran bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Apa saja itu? Pertama, minal khaufi, dari rasa takut yang ditanamkan Allah kepada hati kita. Manusia itu ada dua sifat yang berlawanan, satu berani, satu takut. Kalau yang mendominasi berani, dia pemberani. Kalau yang mendominasi takut, berarti dia penakut. Lah takut ini ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Adapun takut yang tercela adalah takut yang membawa kepada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya di masyarakat itu takut yang tercela itu karena tiga hal. Pertama, takut miskin. Dia kaya, takut miskin. Yang kedua, takut jatuh. Dia sudah jadi pemimpin, jadi pejabat, dimuliakan, dihargai, dihormati, takut jatuh. Karena kalau sudah jatuh tidak ada yang menghargai dia. Dan yang ketiga, takut mati. Tapi takut mati yang tidak beralasan, karena terlampau cintanya dia dengan dunia, akhirnya takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita curahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir singkat dari surah Al-Insan. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sebab nuzul atau sebab turunnya surah Al-Insan. Dan hari ini kita akan memulai kajian surah Al-Insan dan kita akan jelaskan kalimat per kalimat dari surah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa syaira. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hinun minad dahri, satu masa, lam yakun syai'an madhkura, di mana tidak menjadi sesuatu benda yang ada penyebutannya. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, min nutfatin amsyaj, dari air mani yang bercampur, nabtali, agar kami mengujinya,
faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia mendengar lagi melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur di jalan itu, ada pula yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlala wa sa'ira, sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu sebuah rantai, belenggu dan api sa'ir yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat hal ata 'alal insan. Hal dalam bahasa Arab itu ismul istifham, sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Tetapi yang dimaksud hal di sini bukan bertanya soal kebodohan. Biasanya orang yang bertanya itu karena ingin menguji kecerdasan. Pamannya ibu tidak tahu, saya tanya, diuji kecerdasan ibu oleh saya. Itu umumnya kalimat istifham. Kalimat pertanyaan itu biasanya menguji apa ibu itu tahu atau tidak tahu. Maka saya kasih pertanyaan. Tetapi di dalam ayat ini bukan itu, tapi hal di sini memiliki makna qad, artinya sungguh telah datang atas manusia itu sebuah masa. Di masa itu belum ada sesuatu yang tersebut. Menjadi silang pendapat di antara para ulama tentang kalimat al-insan di sini. Karena umumnya di dalam Al-Quran itu kalau disebut kalimat insan biasanya konotasinya tidak baik. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya al-insan manusia itu sungguh dalam keadaan rugi. Khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan al-insan itu lemah. Dan begitulah bahasa Quran kalau menyebut kalimat al-insan itu konotasinya tidak baik. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ata 'alal insan, artinya qad ata 'alal insan, sungguh telah datang kepada manusia sebuah masa. Lam yakun syai'an madhkura, di mana di masa itu belum ada penyebutan apapun. Di sini ada faedah. Ada yang mentafsirkan bahwa kalimat insan itu ya kita-kita ini. Jadi kita-kita ini disebut al-insan, manusia. Dan dulu kita ini belum dikatakan al-insan, karena memang belum ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari Adam dan juga istrinya Hawa. Tetapi ma'asyiral muslimat rahimakumullah, tentu sebagai manusia jangan sampai kemudian ketika Allah menciptakan kita masih juga tidak disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita terlahir itu betul-betul disebut-sebut Allah, alias dibicarakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita ini dibicarakan? Mazkura artinya dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan kalau kita ingin selalu dibicarakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah membicarakan kita itu berarti menunjukkan kemuliaan kita. Karena orang yang dilupakan tidak dibicarakan Allah, artinya ini bentuk kecelakaan kita. Pertama, muliakan ruh yang telah Allah titipkan kepada kita. Muliakan ruh yang Allah telah titipkan kepada kita. Manusia itu terangkai daripada jasad dan ruh. Yang memuliakan jasad itu bukan jasadnya, tapi ruh yang dimasukkan ke dalam jasadnya. Selama manusia ada ruh, maka manusia itu akan dimuliakan. Selama manusia itu ditinggalkan ruhnya, selama itu pula manusia tidak ada kemuliaan.
Lihat orang-orang yang berpangkat dan berjabat itu, yang menggunakan berbagai macam pakaian yang melekat di badannya dengan pangkat bintang-bintang yang ada di pundaknya. Kalau berjumpa dengan orang itu, terkadang hormat, bicaranya pun harus hati-hati. Tersinggung sedikit terjadi masalah, ya karena dia masih hidup. Coba yang punya pangkat-pangkat itu, Allah subhanahu wa ta'ala cabut ruh dalam badannya, kemudian dia mati, apa masih dipakai itu pakaian yang berpangkat itu? Tidak, bahkan diganti dengan kain kafan yang sama saja pakaian si pangkat dengan yang tidak punya pangkat. Hilang kemuliaannya di situ. Makanya muliakan ruh, selama ruh di kandung badan ini muliakan. Dengan cara apa? Berikan asupan-asupan yang terbaik. Kalau badan kita berikan makanan minimal sehari 3 kali, maka ruh juga harus ada asupannya. Apa asupannya? Yang kedua, hudiya ila amalin saleh. Arahkan ruh kita ini untuk memperbanyak amal saleh, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, ya salatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, dan begitu seterusnya, supaya ruh kita menjadi mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, selama kita hidup di dunia, ruh masih dikandung badan, maka kalau ingin kita diingat oleh Allah, dibicarakan Allah yang dulunya kita tidak pernah ada, lam yakun syai'an madhkura, kemudian Allah ciptakan kita menjadi ada dan Allah menyebut-nyebut kita, maka dengan cara perbanyak berzikir kepada Allah. Bumikan zikir dalam badan kita. Sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, kemudian kata Allah, dan aku menyertainya tatkala hamba itu selalu mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Jika si hamba tadi terus menyebut-nyebutkan aku dalam dirinya, aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan jika dia menyebut-nyebutku di halayak orang ramai, maka aku akan menyebut-nyebut kebaikannya di halayak yang lebih baik daripada orang itu, maksudnya di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap waktu kita, maka hakikatnya kita ini sedang disebut-sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, ataupun di waktu berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian banyak menyebut-nyebut aku pun akan banyak menyebut-nyebut kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah makna hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita ini selalu dilupakan dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sadar terkadang kita ini jarang berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Saya buat analogi seperti ini. Kalau seandainya ibu ini sedang sakit parah, kemudian dokter memvonis ibu ini akan mati dalam 3 hari, kecuali ada yang mendonorkan darah. Tiba-tiba kemudian datang entah siapa orangnya, tidak ada hubungan kerabat dengan ibu, kenal pun tidak, datang pula dia mendonorkan darah. Setelah mendonorkan darahnya, akhirnya dia pun dirawat oleh dokter, kemudian sembuh. Setelah sembuh, orang asing ini memberi uang kepada dia, memberi harta. Kemudian disuruh pulang sana, ini uang rawat jalan, karena saya tahu engkau tidak sanggup untuk mengobati dirimu.
Akhirnya kemudian dia sembuh total dari penyakitnya. Pertanyaannya, mungkin tidak kebaikan orang asing dilupakan? Tidak mungkin. Pasti akan diingat seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia yang menyelamatkan nyawanya. Ini kepada makhluk kan seperti itu. Lah Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada orang asing ini. Allah itu lebih baik jauh berlipat-lipat daripada orang asing itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang menciptakan jasad dan memasukkan ruh ke dalam badan kita. Semua nikmat yang ada di sekeliling itu adalah Allah berikan kepada kita. Kurang apa kebaikan Allah kepada kita? Kenapa kita tidak mengenang Allah sebagaimana mengenang kita kepada orang yang sudah menolong nyawa kita? Lah inilah terkadang manusia itu. Makanya al-insan dikatakan insan ini karena linisyani. Kenapa manusia dikatakan insan? Insan ini bahasa Arab, al-insan. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa al-insan itu dikatakan insan karena nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Terkadang manusia itu lupa kepada Allah dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat lupa juga sebenarnya ada dua macam. Ada lupa yang sifatnya terpuji, ada lupa yang sifatnya tercela. Jadi walaupun dalam diri manusia itu ada sifat lupa, tapi yang namanya sifat lupa itu ada yang sifatnya terpuji, ada yang sifatnya tercela. Contoh yang terpuji, kalau seandainya di masa lalu, di masa lampau ibu ini terlampau banyak masalah, mungkin kehilangan orang yang dicintainya, mungkin kehilangan harta yang dimilikinya, atau mungkin ada masalah-masalah yang kalau seandainya diingatkan pada hari ini, mungkin ibu bisa sedih, bisa stres, terpikir dan begitu seterusnya, tidak bisa tidur. Tiba-tiba Allah lupakan tuh kasus-kasus lama itu. Ibu bisa senyum, ibu bisa tertawa. Ini namanya lupa yang baik. Karena mengingat sesuatu yang lampau sehingga kita stres dan sedih ini akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah. Dengan dilupakan semuanya oleh Allah, maka lupa itu menjadi sebuah kebaikan. Saya kira pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah masalah, dan itu akan dilalui setiap manusia. Terkadang masa-masa sulit itu akan hadir dalam kehidupan kita. Dan terkadang ketika ada masalah itu kayak kiamat rasanya. Kita tidak bisa keluar dari situ. Pasti ibu pernah mengalami itu. Sebuah masalah yang kita seolah-olah kiamat dunia. Tidak bisa keluar dari situ. Itu menurut kita, padahal Allah ketika memberikan masalah kan sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi terkadang kita berpikir tidak. Kayaknya tidak bisa saya keluar dari sini. Kiamat sudah. Tapi seiring waktu berjalan, ketika masalah itu terurai, nggak ingat lagi tuh masalah itu. Yang ketika ada masalah mungkin ibu hanya bisa nangis, setelah dilupakan masalah itu ibu bisa tersenyum kembali kan. Siapa yang melupakan masalah-masalah itu Allah, dan lupa seperti ini adalah nikmat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lupa itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Lupa yang tercela itu yang menempel pada manusia ketika dia lupa dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau dia diperintahkan salat dia tidak salat. Lupa kalau diperintahkan puasa dia meninggalkan puasa. Lupa kalau diperintahkan zakat dan haji dia tinggalkan zakat dan haji padahal dia mampu. Lupa kalau Allah menyuruh kita membaca Quran tidak pernah kita baca. Lupa kalau Allah menyuruh kita berzikir, kita pula tak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lah lupa-lupa seperti ini digambarkan dalam Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika nazziman asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa, kata Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling mengingat diriku, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan kelak pada hari kiamat kami butakan matanya. Dia pun mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku melihat. Di sini syahidnya.
Allah berfirman, begitulah ketika ayat-ayat kami sampai kepadamu, ketika perintah-perintah kami sampai kepadamu, ketika larangan-larangan kami sampai kepadamu, fanasitaha, kau lupakan itu semua. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu juga kami melupakan engkau hari ini kepadamu. Begitulah kami balas orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabbnya, dan azab akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal, kata Allah. Lah ini lupa yang tercela. Jadi manusia itu walaupun disifati dengan kalimat al-insan linisyanihi karena lupanya, tapi jangan sampai kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melupakan kita, lam yakun syai'an madhkura, maka kita selamanya tidak akan disebut-sebut Allah walaupun kita ada. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Maka jadikanlah orang yang disebut-sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun Allah sudah baik kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kita semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama, al-insan maksudnya ya kita. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud al-insan dalam ayat ini adalah abina, bapak kita. Abuna, bapak kita Adam, dan ibu kita Hawa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi kita katakan bahwa kita dulunya tidak ada, kemudian ada dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal saleh kita. Macam mana Adam alaihi salatu wassalam bisa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adam alaihi salatu wassalam sebelum diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para malaikat, kemudian mengumumkan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku akan ciptakan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Makanya Abu Bakar disebut khalifatu Rasulillah. Dia adalah khalifahnya Rasul, artinya pengganti Rasulullah. Siapa yang akan digantikan Adam? Atau menggantikan siapa Adam ini? Menggantikan makhluk yang sebelumnya sudah menempati bumi. Siapa makhluk yang sebelumnya menempati bumi? Itulah bangsa jin. Ala ra'sihim, pimpinannya iblis. Jadi Adam itu akan menggantikan iblis menjadi khalifah di bumi, dan akan menjadi makhluk yang bergenerasi, yang akan terus ada sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malakul maut untuk turun ke bumi, mengambil sebagian tanah dengan berbagai macam warna dan sifat-sifat bumi, kemudian diangkat ke langit sebagai bahan baku dari Adam alaihi salatu wassalam, dan diletakkan di antara sorga dan sidratil muntaha. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk Adam bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah dan air, tentu air dunia berbeda dengan air yang ada di atas sana. Kemudian dibentuk, setelah dibentuk dengan sebaik-baik mungkin, kemudian dibiarkan sehingga mengering. Min hama'im masnun, mengering tuh selama 40 tahun. Iblis mendengar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk lain selain dirinya dan para malaikat. Maka iblis pun mulai mendatangi Adam yang masih dalam bentuk patung. Dikelilingilah Adam dengan iblis. Kemudian mulai iblis menepuk perut Adam. Ditepuknya perutnya sini. Kemudian keluarlah bunyi. Artinya ini makhluk pasti akan ada lubang-lubang rongga. Ini makhluk berrongga ini. Artinya perlu diisi. Perlu diisi makan, perlu diisi minum. Berarti makhluk ini lemah, kata iblis. Dia mengatakan, kalau Allah kuasakan makhluk ini kepadaku, maka aku akan hancurkan dia. Setelah tahu bahwa ada makhluk lemah, mulailah iblis sombong. Mulailah iblis sombong bahwa dia lebih kuat dibandingkan orang ini, dan ketika melihat bahan bakunya dari tanah, dia merasa lebih baik ciptaannya, karena dia dari api, orang ini dari tanah, katanya. Sampai pada waktunya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hendak meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan disaksikan oleh seluruh para malaikatnya.
Dan Allah ingin membuktikan kepada para malaikat bahwa makhluk yang akan diciptakannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat yang sebelumnya. Mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, ataj'alu fiha man yasfiqud dima ataj'alu fiha man yufsidu fil ardi wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menciptakan makhluk seperti jin sebelumnya yang sudah merusak bumi dan menumpahkan darah? Malaikat mengkias dengan jin yang sebelumnya menghuni bumi. Mereka suka merusak, mereka suka menumpahkan darah. Kemudian malaikat menawarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Ya Rabb, kalau seandainya Engkau mau, kirim kami saja pengganti jin-jin itu di bumi. Niscaya kami akan bertasbih kepadamu, akan memuji nama-namamu, biar langit dan bumi tidak ada yang bermaksiat dan merusak dan menumpahkan darah, sehingga akan mencidrai pengabdian mereka kepadamu. Jadi malaikat menawarkan diri. Tapi malaikat ini tergesa-gesa, belum diciptakan sudah menawarkan dirinya. Adam pun belum diciptakan, kenapa dia tergesa-gesa? Kadang-kadang tergesa-gesa itu kan tidak baik juga. Tetapi karena melihat semangatnya para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Ka'bah bagi para malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Mereka semangat ibadah, dibuatkan Ka'bah oleh Allah. Kok ibadahlah di situ sepuasnya, di Baitul Ma'mur. Lah setelah Allah Subhanahu wa taala mendengar keluh kesah para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dengan ciptaanku. Tunggu saja. Sampailah ketika betul-betul Allah ciptakan Adam alaihi salatu wasalam dengan tangannya sekali. Ini kemuliaan. Karena iblis diciptakan dengan kun fayakun, tapi Adam diciptakan dengan tangan Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa idza sawaituhu. Ini yang pertama, apabila kami sudah sempurnakan Adam. Gimana tidak sempurna yang menciptakan langsung Allah? Yang kedua, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kumasukkan ke dalam jasad Adam itu ruh dariku. Kalimat ruh dariku ini penisbatan ruh kepada Allah, penisbatan tasyrif, kemuliaan. Apapun yang dinisbatkan atau diidhafahkan kepada Allah itu pasti mulia. Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah, mulia karena rumah itu dinasabkan kepada Allah. Naqatullah, untanya Allah, mulia karena unta itu diidhafahkan kepada Allah. Termasuk ruhnya Adam itu mulia karena diidhafahkan kepada Allah. Dari ruhku, kata Allah. Dan ini kemuliaan Adam yang kedua. Kemudian kemuliaan Adam yang ketiga, faqa'u lahu sajidin. Semata-mata ruh masuk ke dalam Adam, maka kalian para malaikat harus langsung sujud. Ini perintah. Mulailah ruh itu ditiupkan ke dalam jasad Adam. Ketika ruh sudah sampai melewati tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala membuat Adam bicara. Dan yang pertama kali yang dikeluarkan dari Adam itu adalah kalimat Alhamdulillah, karena ruh ketika masuk ke tenggorokan dia bersih. Jadi Adam itu sempat bersih, haji gitu ya. Kemudian Adam mengatakan Alhamdulillah. Allah buat dia mengucapkan kalimat itu. Ketika kemudian malaikat mendengar Adam mengucapkan Alhamdulillah, maka malaikat menjawab, Yarhamuka ya Adam Rabbuk. Semoga Allah merahmati engkau wahai Adam, Rabbmu. Semoga Rabbmu merahmati engkau wahai Adam. Di sini ada dua kalimat. Pertama alhamdu, pujian. Yang kedua yarhamuka rabbuk. Semoga Allah merahmati dirimu ya Adam. Berarti di sini ada alhamdu, ada ar-rahman. Ada pujian dan ada rahmat. Dan pujian dengan rahmat itu selamanya tidak bisa dipisah. Siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan rahmat. Dan siapa yang tidak pernah memuji Allah maka akan dijauhkan daripada rahmat. Karena pujian itu tanda daripada kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memenuhi panggilan Allah pasti akan diturunkan rahmat. Dan orang yang tidak pernah memuji Allah artinya dia tidak pernah memenuhi panggilan Allah, ketika itu tidak akan turun rahmat kepada dia. Kemudian setelah ruh sampai di kaki, Adam pun bisa bergerak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikat sujud. Semua para malaikat sujud. Satu pula yang tak sujud, siapa? Iblis.
tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan iblis, sombong iblis, termasuk makhluk kafir, kata Allah. Setelah kemudian para malaikat sujud, kemudian mereka bangkit. Tentu yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, karena sujud tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maksudnya sujud di sinilah sujud at-takrim, hanya penghormatan saja. Begitulah malaikat caranya menghormati Adam dengan cara sujud. Akhirnya Adam pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Kata Allah, "Ya Adam, idhab ila al-malaikah fasallim alaihim." Wahai Adam, pergi kau kepada para malaikat, ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam diilhamkan dengan mengucapkan assalamu alaikum. Maka para malaikat mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi. Adam dan seluruh keturunannya melebihi siksanya Allah kepada hamba-hambanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan mendahului kemurkaanku, kata Allah. Kemudian setelah itu, maka Adam alaihi salatu wassalam tertidur. Saat tertidur itulah Allah ambil rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Diciptakanlah pasangannya Hawa. Pas Adam bangun, nampak ada perempuan cantik di samping. Siapa kamu? Saya Hawa. Kenapa disebut Hawa? Hawa itu kan bernafas artinya. Karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dari makhluk yang bernyawa adalah Hawa. Karena Adam diciptakan dari makhluk mati. Tanah air itu mati. Tapi Hawa diciptakan dari makhluk yang hidup, maka disebut Hawa. Keluar oksigennya. Ya. Ketika ditanya, "Man, siapa Anda?" "Saya Hawa." "Kenapa Allah menciptakan kamu?" "Liaskuna ilaika," agar aku membawa ketenangan kepadamu. Maka ketika itulah Allah letakkan kepada Adam perasaan cinta dan juga perasaan sayang kepada Hawa. Dari sini Allah katakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah jadikan kalian berpasangan Adam dan Hawa. Untuk apa? Supaya kalian saling cinta, kemudian tumbuh rasa sayang. Jadi Adam dicintakan dengan Hawa dan disayangkan dengan Hawa, akhirnya tumbuh perasaan sakinah, ketenangan. Baru dari situ Allah katakan, "Masuklah kalian berdua ke dalam surga. Faqulu minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Silahkan nikmati yang ada di sorga. Ada makanan, makan. Ada minuman, minum. Ada kenikmatan, nikmati. Silahkan, kecuali satu pohon saja, jangan kau dekati. Tapi Allah takdirkan Adam pun lupa dengan perintah. Makanya disebut al-insan keturunannya, karena lupa tadi. Didekati pula pohon itu, dimakan pula buahnya. Akhirnya Adam pun diusir dari sorga, kemudian ke dunia. Setelah sampai di dunia, Allah pisahkan sebelumnya Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka, Hawa turun di Jeddah. Kemudian akhirnya saling mencari. Ketika dekat sampai di Muzdalifah, ketika kemudian berjumpa, akhirnya mengetahui dalam bahasa Arabnya Araf, maka tempatnya disebut Arafah. Disitulah terjadi keberlangsungan hidup al-insan, umat manusia, sejak Adam Hawa diturunkan ke bumi sampai hari ini. Bahkan sampai kiamat dibangkitkan, manusia akan terus bergenerasi. Berlangsung kehidupan manusia. Bagaimana caranya keberlangsungan hidup manusia? Di sini Allah katakan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Ayat yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna khalaqnal insana," sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, min nutfatin amsyaj, dari setetes mani yang tercampur antara mani laki-laki dan wanita. Dalam surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, sperma laki-laki, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi sperma laki-laki tercipta dari tulang rusuknya, tulang sulbinya.
tulang pinggulnya, punggungnya. Tetapi sperma perempuan berasal dari tulang dadanya. Makanya syahwat perempuan ada di dada, karena memang dari situ asal penciptaan spermanya. Lah dari situlah kemudian berjumpalah antara sperma laki-laki dan perempuan, dan ini kuasa Allah, tidak ada yang sanggup untuk melakukannya kecuali Allah. Dari proses ke proses, dari segumpal mani yang terpancar kepada kemaluan wanita, kemudian kita lihat keajaibannya di sini. Kita tahu bahwa ketika laki-laki membuahi wanita di masa suburnya, maka yang akan membuahi itu, dia akan berusaha dalam beberapa hari setelah kejadian itu akan mencari rahim yang pantas untuk ditempelinya. Dan itu masa-masa riskan biasanya. Setelah beberapa hari, 40 hari pertama, barulah kemudian dia mendapatkan tempat di rahim yang cocok dalam perut ibunya. Semata-mata nempel tuh, disebut alaqah namanya. Maka disitulah terjadi hubung kait antara ibu dengan anak. Makanya kenapa disebut rahim? Dalam perut ibu itu ada rahim. Rahim itu diambil kata-kata rahmat, diambil dari kata-kata rahmat, kasih sayang. Makanya ketika kemudian dia nempel saja di rahim, mulailah ada keterikatan kasih sayang itu antara seorang ibu dengan janin yang baru nempel di rahim itu. Makanya biasanya ketika semata-mata nempel saja, disebut alaqah dalam bahasa Arab, maka akan terjadi pengaruh besar bagi seorang ibu hamil di situ. Mulailah muncak emosinya, ya kan ya? Mulai macam-macam biasanya. Mulai kemudian ngidam-ngidam, itu udah mulai itu. Udah nempel di rahim, semacam tuh kelakuan ibu tuh. Karena sudah ada hubung kait masalahnya di situ, janin dengan ibunya tuh. Ada interaksi di situ. Sampai kemudian berubah dari segumpal sperma menjadi segumpal darah, dari segumpal darah segumpal daging. Nah, itu sudah nggak nempel lagi, udah jatuh, udah jadi orang kan begitu. Tinggal nunggu kelahirannya saja. Tapi ini kuasa siapa dari proses ke proses itu coba? Kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana cara proses itu dilihat? Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sanggup menciptakan manusia seperti itu? Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Lah ketika kemudian janin itu sudah waktunya lahir, maka kemudian lahirlah dia ke dunia. Ketika lahir ke dunia, kemudian Allah berikan nikmat dia sampai dia akil balik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Nabtalihi, maka kami akan uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia bisa mendengar, kami jadikan dia bisa melihat. Untuk apa? Untuk menjalankan ujian itu. Nabtalihi ini penting, kita akan jelaskan ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira manusia lahir ke muka bumi ini, ibu saya, ibu atau siapapun, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji, pasti diuji. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, mereka dibiarkan begitu saja? Setelah mereka mengucapkan kalimat saya beriman kepada Allah, mereka diabaikan begitu saja? Tidak, kata Allah. Tetapi Allah mengatakan bahkan mereka akan diuji. Supaya apa? Supaya Allah tahu di antara manusia siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanan. Siapa yang jujur, siapa yang dusta akan ketahuan dalam ujian itu. Karena bagaimana cara mengujinya? Saya beriman, ya Allah saya beriman, belum diuji. Apakah ucapan beriman itu betul karena Allah atau bukan karena Allah? Maka diturunkanlah ujian itu dalam bentuk dua. Pertama al-awamir, perintah-perintah. Yang kedua an-nawahi, larangan-larangan. Inilah ujian yang Allah turunkan kepada kita, perintah dan larangan. Apakah kita sanggup menjalankan perintah ataukah kita sanggup menjauhi larangan? Ujian kita cuma dua di dunia ini. Satu perintah, perintah terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah.
Dua larangan, larangan ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Yang tidak ada perintah, tidak ada larangan disebut mubah namanya. Itulah ujian di depan kita. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami akan uji dia dengan perintah dan larangan, dengan yang wajib, dengan yang sunnah, dengan yang haram, dengan yang makruh. Itulah ujian kita. Bisa enggak kita ini dalam setiap ujian itu mempertahankan dua perkara ini, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Lalu apa hakikat ujian manusia itu? Hakikat ujian manusia juga ada dua. Pertama ujian yang baik, yang kedua ujian yang buruk. Dua-duanya ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan perkara baik dan perkara buruk. Dua-duanya ujian bagi kalian. Lalu rincian ujian seperti apa? Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu rincian ujiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inilah ujian rinciannya. Kata Allah, "Wa nabluwakum," sungguh kami akan uji kalian, bisyai'in, dari sedikit. Jadi ujian itu tidak banyak, sedikit saja. Tapi yang sedikit ini ada yang sukses dengan ujian, ada pula yang tidak sukses dengan ujian. Padahal yang diujikan itu tak banyak, kata Allah. Makanya bahasa Quran bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Apa saja itu? Pertama, minal khaufi, dari rasa takut yang ditanamkan Allah kepada hati kita. Manusia itu ada dua sifat yang berlawanan, satu berani, satu takut. Kalau yang mendominasi berani, dia pemberani. Kalau yang mendominasi takut, berarti dia penakut. Lah takut ini ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Adapun takut yang tercela adalah takut yang membawa kepada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya di masyarakat itu takut yang tercela itu karena tiga hal. Pertama, takut miskin. Dia kaya, takut miskin. Yang kedua, takut jatuh. Dia sudah jadi pemimpin, jadi pejabat, dimuliakan, dihargai, dihormati, takut jatuh. Karena kalau sudah jatuh tidak ada yang menghargai dia. Dan yang ketiga, takut mati. Tapi takut mati yang tidak beralasan. Karena terlampau cintanya dia dengan dunia, akhirnya takut mati. Lah inilah tiga ketakutan yang akan menghantui setiap kita, Bu. Saya, ibu, siapapun akan dihantui dengan tiga perkara ini. Terkadang kita takut dengan masa depan anak, kan, nanti macam mana anak saya ke depan. Terkadang takut dengan rumah tangga, karena ada cekcok macam mana rumah tangga ke depan. Terkadang takut dengan ekonomi, macam mana nanti ini, apakah usahanya jalan ataukah berhenti di tengah jalan. Lah itu muaranya ada pada harta. Takut kehilangan harta, intinya di situ. Sebab kalau orang punya harta, akhirnya dia menjadi orang yang bakhil. Begitu juga orang yang dimuliakan di masyarakatnya. Mungkin dia seorang pejabat, mungkin dia seorang pemimpin. Terkadang ada perasaan takut kalau seandainya dia turun dari jabatannya, kan. Jangankan diturunkan, belum turun baru ada informasi akan turun saja demamnya seminggu. Mana ini? Nah, itu takut dalam hatinya. Akhirnya ketika dia tahu dia akan diturunkan, mulailah dia kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah. Datang ke dukun ini, datang ke dukun itu, atau sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sundul atas, atau istilahnya intinya yang penting jabatannya tidak turun. Ini takut yang tidak beralasan. Ataupun takut dari kematian. Mati itu kewajiban orang hidup. Orang hidup itu pasti mati. Kalau takut mati jangan hidup, itu bahasanya. Namanya orang mati, pasti dia hidup. Hidup dengan mati itu sesuatu yang lazim salah satu dengan keduanya. Karena hidup itu pintu kematian. Hidup ini pintu kematian. Siapa yang masuk ke pintu kehidupan, maka dia harus siap menghadapi kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Ya.
Wallahu a'lam. Wa iya. Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.